Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi cara membuat SPT orang pribadi dengan menggunakan aplikasi eSPT. Selanjutnya kita buka aplikasi SPT. Di dalam tampilan aplikasi SPT ini kita akan melihat menu. Kemudian di dalam menu ini kita akan mengkoneksikan ke database. Nah, kemudian kita pilih database yang akan kita gunakan untuk pembuatan eSPT. Klik database wajib pajak, kemudian kita klik database-nya, kemudian kita masukkan administrator, username dan password yang telah kita buat. Kemudian kita klik login. Selanjutnya di menu bar kita buka buat SPT baru. Kemudian kita buat SPT. Di sini ada dua pilihan untuk SPT baru, ada SPT tahunan orang pribadi dengan kode 1770 atau SPT tahunan orang pribadi dengan kode 1770S. Kita pilih sesuaikan dengan yang ingin kita buat dari website tersebut. Kemudian kita masukkan angka tahunnya, tahun yang masa pajak tersebut. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita sudah masuk di formulir eSPT. Pertama-tama kita masuk ke lampiran 4 dari formulir ini. Kemudian kita isikan di bagian A, itu ada harta pada akhir tahun. Kita masukkan harta pada akhir tahun, kita klik di menu tambah di bagian bawah paling kanan. Kemudian kita pilih kode hartanya sesuai dengan kode harta yang ingin kita masukkan. Misalnya kita contohkan tanah dan bangunan untuk tempat tinggal. Kemudian kita isikan nama hartanya, kemudian tahun perolehannya, harga perolehannya, dan keterangan yang kita tambahkan terkait dengan harta yang kita masukkan atau kita input di aplikasi SPT ini. Kemudian kita klik simpan. Muncul data pop-up, data berhasil disimpan. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah masuk di harta, di form harta pada akhir tahun. Kemudian di bagian B kita akan masukkan kewajiban atau utang atau data kewajiban atau utang pada akhir tahun. Sama, kita masukkan data kewajiban atau utang di akhir tahun. Pertama kita klik tambah di bagian kanan sebelah bawah, bagian bawah. Kemudian kita masukkan kode kewajiban atau utang di akhir tahun. Kita pilih kode utangnya. Kemudian sebagai contoh, misalnya kita menggunakan 101 untuk utang bank. Kemudian kita berikan informasi terkait dengan utang bank tersebut. Misalnya memberi pinjaman BTN, alamatnya di Banjarmasin, dan yang lainnya. Kemudian tahun peminjaman dan jumlah dari utang atau kewajiban pada akhir tahun tersebut. Kemudian kita klik simpan, akan muncul pop-up data berhasil disimpan. Kemudian kita klik OK. Maka data kewajiban pada akhir tahun sudah masuk di formulir eSPT. Selanjutnya kita pilih bagian C. Bagian C ini
terkait dengan data daftar susunan anggota keluarga. Sama dengan yang bagian A dan B. Untuk mengisinya kita klik tambah, kita masukkan data atau anggota keluarga kita, kemudian kalau sudah kita klik OK. Kita selesai, tambahkan. Nah, inilah data pada susunan anggota keluarga pada akhir tahun. Kalau selesai, maka kita klik di sebelah kanan bagian atas, itu ada tanda silang kecil untuk menutup jendela formulir ini. Selanjutnya kita masuk ke lampiran ketiga dari formulir 1770. Di lampiran ketiga bagian A itu memuat tentang data penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Nah, diantaranya ada deposito, ada bunga, penjualan saham dan bursa efek, hadiah undian, pesangon, tunjangan hari tua, tebusan pensiun, honorarium, beban APBN atau APBD, kemudian pengalihan hak atas tanah dan bangunan, bangunan diterima dalam rangka bangunan guna serah dan seterusnya. Nah, ini kalau ada datanya kita isikan sesuai dengan data yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Setelah selesai, kita isikan datanya, kita klik simpan. Kemudian di bagian B dan C ini terkait dengan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di situ ada disebutkan nomor 1 bantuan atau sumbangan atau hibah, yang nomor 2 warisan, yang ketiga bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, kemudian yang keempat ada klaim asuransi kesehatan dan seterusnya, yang kelima beasiswa, yang keenam penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di bagian ini juga kita isikan sesuai dengan data yang dimiliki oleh wajib pajak. Di bagian C itu adalah penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Nah, kalau ada datanya memang secara terpisah, maka kita masukkan. Kemudian sudah selesai, kita isikan semua, maka kita klik simpan. Akan muncul pop-up demikian, kita isi OK. Kemudian di bagian lampiran kedua dari formulir 1770 kita buka, isinya adalah yang bagian A nya ini daftar pemotong atau pemungut PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh yang ditanggung pemerintah. Ini kalau ada kita masukkan datanya. Kalau sudah selesai, kalau ada kita klik tambah, masukkan namanya, NPWP nya, NPWP pemotong, kemudian nomornya, tanggal, jenis pajaknya, datanya kita isi semua, kita lengkapi. Kalau sudah selesai, kita klik simpan. Kemudian di formulir 1770 lampiran 1 kita akan melihat yang bagian B nya itu adalah penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, ini kita isikan. Yang pertama dari usaha, jenis usahanya ada dagang, industri, jasa, pekerjaan bebas, dan usaha lainnya. Kita isikan sesuai dengan data yang dimiliki oleh wajib pajak. Misalnya untuk contoh ini kita menggunakan data pekerjaan bebas, kita isikan nominalnya, kemudian juga kita isikan persentasenya. Persentase dilihat nanti ada peraturannya, bisa dilihat di deskripsi dari video ini. Dan kalau sudah selesai, kita klik simpan. Oke.
Kemudian selanjutnya setelah lampiran 1, 2, 3, dan 4 selesai kita isi, selanjutnya kita ke formulir induk. Kita akan membuka formulir induk dari formulir ESPT 1770. Kita klik SPT induk. Nah, di bagian awal ini ada tampilan identitas, menyebutkan identitas dari si wajib pajak tersebut, misalnya NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha atau pekerjaannya, kemudian nomor teleponnya, tefek simak, dan status kewajiban perpajakan suami istri. Di sini ada KK, ada HB, ada PH, dan MT. Kemudian kalau sudah selesai, kita isikan, kita klik simpan. Selanjutnya di bagian A dari formulir ini, formulir induk ini, kita melihat ada nomor 1 penghasilan itu dalam negeri, kemudian nomor 2 penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, dan penghasilan itu dalam negeri lainnya sampai dengan sumbangan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Nah, ini data ini formulir kita isi sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang berwarna kuning itu sudah tidak bisa kita isi kembali. Yang bisa kita isi adalah yang masih berwarna putih seperti ini. Warna putih di sini tampak adalah penghasilan neto luar negeri dan zakat atau sumbangan keagamaan bersifat final. Kalau sudah selesai data ini kita lengkapi, maka selanjutnya kita klik simpan dan kita klik OK. Kemudian kita masuk ke bagian B. Di bagian B kita melihat ada form yang perlu kita isi, yaitu terkait dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Di situ ada terlihat TK, K, dan KI. TK tidak kawin, K kawin, dan KI itu kawin dengan kewajiban perpajakan yang dijadikan satu antara suami dan istri. Sebagai contoh, kita masukkan K, kemudian di tanggungannya kita masukkan ada 3 orang. Selesai, kita klik simpan. Kemudian data berhasil disimpan dan klik OK. Selanjutnya di bagian C dari form ini, dari formulir ini, kita melihat ada pengembalian atau pengurangan BPH pasal 4 yang telah dikreditkan. Nah, ini kalau ada bisa kita isikan, lengkapi data ini. Kita saksikan, kalau selesai kita klik simpan dan klik OK. Di bagian D dari data ini ada form yang harus kita isikan, yaitu pada baris ke-17 PPH yang harus dibayar sendiri. Itu ada A dan B. Bagian A adalah PPH pasal 25 bulanan, kemudian yang B ada STP PPH pasal 25. Kalau ada datanya kita isikan, kita lengkapi data ini, kemudian kita isikan. Kalau sudah selesai kita klik simpan dan klik OK. Kemudian di bagian E ada tanggal pelunasan dari transaksi BPH kurang bayar dan BPH lebih bayar. Ini kalau memang ada kurang bayar, di sini kolom ini barisnya diwarnai dengan warna kuning, artinya kita tidak ada BPH kurang bayar atau alias BPH kita adalah nihil. Ya, kita isikan datanya, tanggalnya kalau memang ada BPH kurang bayar, kapan kita tanggal membayarnya kita sesuaikan dengan tanggal bayar yang kita lakukan kalau memang ada.
Kemudian kalau selesai data yang diisi, kita klik simpan, kemudian tampil pop-up demikian, data berhasil disimpan. Kemudian kita klik OK. Pada bagian app, di baris ke-21 muncul angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Ini di sini warna sudah kuning, jadi karena pajak ini nihil, tadi nggak ada pembayaran, maka di sini di baris ke-21 kolomnya di barisnya diwarnai kuning, artinya sudah tidak bisa diisi. Kita lengkapi saja kalau memang ada. Kemudian kita pilih bagian A untuk melihat angsuran tahun pajak berikutnya, kemudian kita pilih simpan, klik OK. Kemudian di bagian G kita melihat lampiran. Di bagian lampiran ini nanti kita checklist sesuai dengan data yang kita lampirkan terkait dengan ESPT ini, yaitu di antara ada surat kuasa, ada SSP lembar 3 kalau memang kita kurang bayar, kemudian pasti ada adalah laporan neraca dan laporan laba rugi atau rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan atau penghasilan lainnya. Kemudian ada penghitungan kompensasi kerugian fiskal, ada bukti pemotongan oleh pihak lain, ada fotokopi formulir A1 atau A2, perhitungan angsuran dan seterusnya. Kita lengkapi data di bagian G ini. Kalau sudah selesai, kita klik simpan dan klik OK. Selanjutnya di bagian terakhir dari formulir ini, di bagian kuasa itu nampak atau terlihat dua pilihan, yakni wajib pajak atau kuasa. Kalau kita buat sendiri ini untuk kita laporkan, maka kita pilih wajib pajak. Maka kita isikan tanggalnya, tanggal pelaporannya, kita sesuaikan. Kalau sudah selesai, kita klik simpan dan klik OK. Data berada disimpan, kemudian kita klik OK. Selanjutnya langkah kita adalah dalam pembuatan SPT dengan menggunakan aplikasi SPT PPh wajib pajak orang pribadi. Ini adalah kita melaporkan data yang telah kita rekam tadi ke kantor pelayanan pajak Pratama atau KPP. Nah, di sini ada menu lapor SPT. Di menu lapor itu ada kita pilih lapor data SPT ke KPP. Di sini kita akan membuat file yang akan kita laporkan ke KPP dalam bentuk CSV nantinya file. Kemudian kita pilih tahun berapa ini kita laporkan pajaknya. Di sini ada tahun untuk masa pajak tahun 2022. Di sini di data laporan data SPT ke KPP, yaitu nomor 1 jenis pajak SPT-nya 1770, tahun pajaknya 2022, pembetulan ke, karena yang baru pertama maka tulisannya tersebutkan 0. Kemudian kita pilih buat file. File CSV berhasil dibuat. Klik OK. Nah, inilah file CSV dari ESPT yang ingin kita laporkan ke KPP. Selanjutnya, jika ingin membuat atau mencetak ESPT, form SPT dalam bentuk hard copy, nah ini bisa kita pilih dari lapor SPT ini, kita pilih menu cetak. Kemudian kita pilih SPT yang ingin kita cetak, kita pilih cetak,
dan selesai untuk pelaporan ESPT PPh orang pribadi dengan menggunakan aplikasi ESPT. Maka di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya kita melaporkan PLJS ESPT ini dan bentuk JSP ini ke KPP secara online. Demikian, semoga dapat dipahami.
ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.